saat ini saya akan mempresentasikan kelenjar tiroid. Saya akan dari bagian luar dulu. Pertama ini organ kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu apa? Merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di depan leher atau di depannya di bawah jakun. Nah, ciri-ciri organ kelenjar tiroid itu berbentuk kupu-kupu karena memiliki dua belahan besar, kanan kiri, atau yang bisa disebut lobus. Kita akan beralih ke lobus. Di lobus ini ada kapsul dan septa. Apa sih itu kapsul? Kapsul itu merupakan bagian terluar kelenjar yang dimana untuk melindungi kelenjar dari bagian terluar. Lalu cabang kapsul ini akan masuk ke dalam jaringan tiroid dalam kelenjar yang dimana disebut septa. Nah, kedua ini merupakan jaringan ikat padat. Gambarnya seperti ini, dia padat. Jadi fungsi jaringan ikat padat ini sebagai jalur untuk pembuluh darah besar masuk ke dalam kelenjar. Nah, jaringan ikat padat memiliki ciri-ciri struktur yang tebal dan juga padat. Lalu setelah kapsul dan septa ini kan ada lobus. Jaringan ikat padat ini akan cabang lagi. Nah, jaringan ikat longgar ini akan memisahkan lobus. Ini lobus teman-teman yang hijau ini, dan di sini tuh adalah lobulus. Lobulus. Nih, lobulus kalau kita zoom akan seperti ini. Yang dimana ini yang di antara folikel tiroid merupakan jaringan ikat longgar. Dan saya bilang jaringan ikat longgar merupakan jaringan pendukung atau penyokong yang mengisi ruang antar folikel tiroid. Dia tuh memiliki sebagai tempat penyokongnya tempat kapiler dan juga sel parafolikel atau sel C tersebut. Nah, memiliki ciri-ciri struktur yang longgar dan juga tipis seperti ini gambarnya. Dari jaringan ikat longgar kita akan masuk kita akan ke sel parafolikel dulu atau sel C. Nah, sel parafolikel atau sel C ini memiliki fungsi untuk menghasilkan kalsitonin. Apa sih kalsitonin? Kalsitonin ini fungsinya akan dikeluarkan jika kadar kalsium dalam darah itu tinggi. Jadi kalsitonin ini akan dikeluarkan ke tubuh supaya kalsitonin ini bisa menahan pemecahan tulang agar kalsium dalam darah tetap di dalam tulang seperti itu. Nah, sel C ini memiliki ciri-ciri selnya berbentuk lebih besar dari sel folikel dan juga berada di luar folikel tiroid. Dari sel parafolikel ini kita akan beralih ke kapiler. Apa sih kapiler? Kapiler itu merupakan pembuluh darah terkecil atau terhalus yang memiliki fungsi untuk mengantarkan nutrisi dari tubuh, dari darah ke sel folikel tiroid supaya protein itu akan dipakai sel folikel tiroid untuk menciptakan hormon. Jadi kapiler ini sebagai jalur utama tempat mengambil hormon dan kalsitonin yang diciptakan oleh sel folikel dan sel C untuk mengantarnya ke seluruh tubuh. Lalu kita akan masuk ke bagian pentingnya, yaitu folikel tiroid. Ini yang ada di sini kan dari lobulus. Ini dari lobulus ini akan membentuk folikel tiroid. Bisa disebut folikel tiroid ataupun bisa juga disebut oleh jaringan epitel kelenjar. Jadi folikel tiroid ini terdiri dari komponen, yaitu pertama membran basal, bagian terluar dari folikel tiroid yang memiliki fungsi untuk melindunginya dan tetap menjaga struktur folikel tiroid. Lalu dari membran basal akan terdapat sel folikel, yang dimana sel folikel ini komponen utamanya merupakan sel lapisan tunggal yang akan membentuk dinding sel. Sel folikel ini memiliki fungsi untuk menciptakan atau mensintesis hormon T3 dan T4. T4 itu tiroksid dan T3 itu odotironin. Lalu juga menciptakan protein tioglobulin yang dimana nanti semua hormon itu akan berkumpul di koloid. Koloid ini apa? Koloid ini zat kental yang memiliki fungsi untuk menyimpan para hormon-hormon yang diciptakan oleh sel folikel. Jadi nanti saat tubuh membutuhkan hormon, baru koloid akan mengeluarkannya dan sel folikel akan mengambilnya untuk mengantarkan ke kapiler. Nih, jadi saat di dalam koloid hormon T3 dan T4 itu masih belum aktif karena masih terikat dengan tiroglobulin. Tetapi saat sel folikel mengambil, dia akan memisahkannya sehingga T3 dan T4 akan aktif, teman-teman. Dan koloid ini
memiliki ciri-ciri dan kental dan tidak memiliki sel. Sekian presentasi kerja tiroid dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.